bisa disiapkan dan dituliskan masing-masing. Pandu surat siap gerak. Mari kita mulai pelajaran pertama pagi hari ini. Mari kita berdoa. Doa mulai. Cukup. Gerak di tempat gerak. Baik, sama-sama. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bertemu kembali dengan saya Dimas dalam pembelajaran PSE Praktek Sistem Embedded, yang mana kita akan melanjutkan dari pembelajaran yang kemarin untuk mengecek kehadiran. Apakah ada yang tidak hadir, teman-teman? Oke, sebelum itu kita akan melakukan refleksi terlebih dahulu dengan apa yang telah kita pelajari pada sebelumnya. Yang mana pada pertemuan minggu lalu kita sudah mempelajari beberapa aktuator dan juga sensor dan juga pemrograman menggunakan Arduino Nano berbasis Landbot. Nah, kemarin kita sudah belajar untuk memprogram menggerakkan servo dan juga untuk menggerakkan robot, tetapi masih kurang efektif. Ada yang servonya masih belum serasi, kemudian ada yang gerak robotnya masih pelan sekali, dan juga ada yang cuma sebelah aja yang muter. Nah, di sini kita akan mempelajari hal tersebut dan juga sudah ada solusinya, dan juga nanti kita akan belajar dan juga membuat laporan proyek secara berkelompok. Nah, tetapi sebelum itu untuk memperkuat dari landasan teori teman-teman semua, karena kita nggak cuma sekedar praktek, tetapi juga kita ingin mempelajari dan juga memahami serta menguasai dari pemrograman, kemudian cara merangkai dan seterusnya. Kita lanjut. Nah, jadi perlu diketahui bahwa Landbot merupakan adalah robot edukasi berbasis microcontroller ataupun menggunakan Arduino Nano. Seperti yang teman-teman sudah amati kemarin, di situ di bawahnya ada Arduino Nano yang sebagai microcontroller utama. Jadi teman-teman menggunakan Arduino Nano untuk memprogramnya seperti itu. Oke, kita lanjut. Jadi manfaatnya yang perlu kita ketahui dalam mempelajari sebuah robot tentunya yang sudah kita sediakan ada di depan, itu adalah meningkatkan pemahaman konsep STEM. Nah, jadi STEM itu adalah Science, Teknologi, Engineering, dan juga Matematik. Kemudian melatih logika pemecahan masalah. Misalkan kita ingin memprogram untuk membuat sebuah radar yang bisa mendeteksi objek, ya kita pakai ultrasonik. Kemudian ketika kita ingin menggerakkan sebuah mobil, ya kita memprogram adanya sebuah komponen berupa output gear gitu. Jadi yang akan kita lakukan ataupun kita praktikkan, yang pertama kita akan menggerakkan sebuah servo. Nah, karena kemarin masih belum stabil, maka kita perlu adanya penyesuaian. Kemudian yang kedua menggerakkan motor gear ataupun stepper. Jadi kita akan memprogram robotnya akan berjalan ke depan, kemudian bisa mundur ataupun belok kiri kanan dan seterusnya. Terus kemudian akan menampilkan lampu RGB. Nah, RGB itu singkatan dari red, green, blue. Jadi nanti di sini kan ada LED. Nanti teman-teman kalau programnya berhasil nanti akan menampilkan warna sesuai dengan apa yang ditampilkan seperti itu. Dan yang keempat, kalau waktunya masih ada, nanti kita akan memprogram robot berbasis line follower ataupun infrared. Jadi nanti di sini kan ada sensor ya. Di sini untuk mendeteksi sebuah warna, dan juga nanti kita akan kolaborasikan ataupun membuat sebuah lintasan yang mana kita nanti pakai lintasan warna hitam. Jadi di bawahnya ketika ada warna hitam, nanti akan robotnya tuh mengikuti rute ataupun jalurnya gitu. Nah, jadi ini kurang lebih dari prosedur praktikum. Jadi nanti teman-teman bisa disiapkan untuk menyalakan semua PC-PC-nya masing-masing dulu. Kemudian nanti bisa masuk website di Landbot IDE dan login dengan akun Google-nya masing-masing. Nah, kemudian yang kedua, memasukkan program Landbot pada menu code. Kemudian yang ketiga, memastikan power bank Landbot sudah dicas. Nah, jadi tandanya sudah dicas itu kalau ditekan itu nanti nyala. Jadi tanpa harus ada inputan itu nyala ya. Nah, ini kan nanti udah ada LED-nya, terus nanti servonya gerak juga, serasi, terus ini berjalan. Ya nanti kita akan program kayak gini lah nanti. Kemudian nanti secara penilaian dari teman-teman ada nilai karakter dan juga nilai sikap selama praktikum. Jadi teman-teman apakah kerja ataupun
kelompokan itu akan terlihat, kemudian teman-teman ikut berkontribusi atau tidak itu akan dinilai. Yang terakhir nanti untuk laporan akan dikumpulkan dalam bentuk drive yang mana dalam file tersebut bisa berupa Word ataupun PDF. Kurang lebih seperti itu. Maju mundur. Saiki gawe maju terus. Terus saya mau di aku logikane sing marai mundur sing ndi? Tahu sih. Sing sama sing iki kok bilani di daerah. Terus juga karena kan untuk nah, itu 12 no. Ini kan cuma 400 cuma bulan. Ini lebih cepat lebih cepat berarti ditambahin. Misalnya 400 dijadiin 1000. Nah, sekarang di jabot test drive di bawah. Ini nah, test drive di bawah. Apakah maju terus? Maju terus ya. Nah, sekarang sesuai dengan urgensi ataupun masalah atau apa yang kita inginkan dalam sebuah pemrograman, itu kita perlu adanya sebuah problem solving terlebih dahulu, pemecahan masalah kita inginnya apa, terus komponen yang dibutuhkan apa saja. Nah, itu akan menentukan dari teman-teman akan memprogram seperti apa. Jadi kinerja dari sebuah komponen dan juga sensor ketika disatukan, kita perlu harus menyusunnya dalam sebuah program yang saling terintegrasi dan saling terhubung, yang melibatkan sebuah input, proses, dan juga output. Nah, semoga dari pembelajaran dari apa yang telah kita lakukan menjadi bekal untuk teman-teman dan menjadi ilmu yang akan dapat digunakan untuk kedepannya, dan terutama mungkin untuk besok minggu depan teman-teman bisa mengerjakan UTS dengan mudah. Oke, jadi terima kasih dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada salah kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersandiwara, bicara tak semestinya, walau kita tahu nyatanya semua tak baik saja.